Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Aidila Fitrisyam dari kelas I, NIM 2167883. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview mengenai proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integritas dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat sendiri memiliki 3 proses. Yang pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan. Kedua, mengembangkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, merekrut karyawan yang memiliki kompetensi. Proses yang ada pada sistem ini berlangsung secara menyeluruh, mulai perekrutan, penempatan sampai pengembangan, serta perencanaan agar dapat mengembangkan bakat para karyawan ke arah yang lebih baik. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Menganalisis pekerjaan tidak boleh diabaikan. Ia merupakan bagian penting dalam mencapai kesuksesan. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan adalah peran pekerjaan, tanggung jawab, tugas sehari-hari, dan hubungan kerja dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang desain grafis. Deskripsi pekerjaannya adalah membuat desain logo dan hal-hal yang berkaitan dengan desain. Spesifikasi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, kualitas khusus, tingkat pengalaman, fisik, emosional, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan adanya spesifikasi pekerjaan adalah 1. Membantu kandidat untuk menganalisis suatu pekerjaan. 2. Membantu rekrutmen untuk memilih kandidat yang memenuhi syarat. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai suatu pekerjaan. Keempat, membantu dalam memilih kandidat paling tepat. Informasi yang diperlukan dalam menganalisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja. Informasi yang berisi berbagai aktivitas pekerjaan. Informasi ini mengenai tindakan yang perlu dilakukan selama masa jabatan. Yang kedua, perilaku manusia. Informasi mengenai berbagai perilaku yang ditetapkan atau dilakukan oleh seorang karyawan. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Informasi mengenai peralatan yang digunakan saat melakukan sebuah pekerjaan. Yang keempat, standar kerja. Informasi yang menyajikan acuan atau tujuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti aturan perusahaan. Yang kelima, konteks pekerjaan. Informasi mengenai lingkungan atau keadaan di mana sebuah pekerjaan dilakukan. Yang terakhir, persyaratan manusia. Informasi mengenai persyaratan yang diperlukan dalam merekrut seorang karyawan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang akan ditempati. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, pengrekrutan dan seleksi. Dalam sebuah perusahaan, tentu harus memiliki calon karyawan yang tepat dan berkompetensi dalam bidangnya. Maka, pengrekrutan dan seleksi menjadi salah satu kegunaan informasi yang paling utama. Yang kedua, pemenuhan IIO, agar tidak terjadinya diskriminasi di dunia kerja. Hal ini penting agar dapat memberikan keadaan kerja yang kondusif. Yang ketiga, penilaian kerja. Penilaian kerja digunakan untuk melakukan evaluasi kerja karyawan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Kompensasi merupakan imbalan kepada karyawan terhadap kinerja yang dilakukan untuk sebuah perusahaan. Yang kelima, pelatihan. Untuk memiliki kualitas karyawan, perlu mengadakan pelatihan. Dengan adanya pelatihan, karyawan dapat memiliki kompetensi yang lebih dari sebelumnya. Dalam melakukan analisis pekerjaan, terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Maksudnya, memilih posisi yang tepat dan berperan membawa nama baik perusahaan. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan
dan spesifikasi pekerjaan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan, yaitu melakukan survei kepada sebuah pekerjaan agar dapat mengetahui informasi-informasi mengenai pekerjaan tersebut. Yang kedua, merangkum pekerjaan, yaitu menulis rangkuman pekerjaan agar mempermudah menganalisis. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas, yaitu mencatat secara rinci tanggung jawab dan tugas utama. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan, yaitu mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Nomor 5, standar kinerja merupakan acuan dalam melakukan pekerjaan sesuai standar perusahaan. Yang keenam, kondisi kerja, mengetahui keadaan dan kondisi lingkungan kerja dan menjaga suasana lingkungan tetap kondusif. Dan yang terakhir, spesifikasi pekerjaan, pernyataan yang membantu dalam pemilihan karyawan dan menganalisis syarat kandidat karyawan. Berikutnya, menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyeratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Yang kedua, ada spesifikasi berdasarkan penilaian, yaitu melakukan penilaian pada kinerja karyawan. Selanjutnya, spesifikasi berdasarkan analisis statis, yaitu metode pengumpulan atau eksplorisasi sejumlah data untuk mengidentifikasi spesifikasi pekerjaan. Yang keempat, matriks persyaratan pekerjaan. Menyusun persyaratan yang meliputi tugas, kepentingan tugas, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.